Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardhu isya yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-20 dari bulan Ramadan. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan semoga Allah rezekikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, THR sudah cair Bapak Ibu? Oh belum. Biasanya kalau masjid semakin maju, THR dah cair biasanya. Tapi ini nampaknya agak-agak maju juga nampaknya, ini sudah softnya maksudnya. Baik, malam hari ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh DKM Masjid, judul adalah tata cara iktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf itu secara bahasa adalah al-muktsu, berdiam diri, dan secara syarak iktikaf itu adalah al-muktsu fil masjid walau lahzatan, berdiam diri di masjid meskipun sebentar dengan niat iktikaf. Itu yang disebut dengan iktikaf. Maka kalau orang masuk ke dalam masjid, selesai sholat sunat tahiyatul masjid, lalu kemudian dia beriktikaf, meskipun sebentar sudah dihitung sebagai orang yang mendapatkan pahala iktikaf. Iktikaf ini hukumnya sunnah muakkadah, terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan menjadi spesial iktikaf? Karena Rasulullah SAW berpesan terkait dengan malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan insya Allah malam esok kita sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka kalau ingin mencari, carilah di 10 hari terakhir dari malam-malam bulan Ramadan tersebut. Maka kalau kita membicarakan malam kemuliaan yang lebih baik dibanding 1000 bulan, itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ini satu di antara 114 surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadr surat yang Allah turunkan di Makkah sehingga disebut dengan Makkiyah. Maka di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, salah satu dari malam tersebut, terkhusus malam-malam ganjil, ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka Rasulullah memesankan kepada kita untuk mencari di 10 hari terakhir tersebut. Uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar, summa unsituha. Kemudian pengetahuanku terhadap Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala cabut. Kalau seandainya Allah tidak mencabut pengetahuan Rasulullah terhadap Lailatul Qadar, maka mungkin kita cukup untuk mencarinya satu malam. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala cabut, maka kita mencarinya 10 malam, bermula dari malam 21 dengan beriktikaf sampai kemudian nanti selesai bulan Ramadan.
Lalu Bapak Ibu, kenapa pengetahuan Rasulullah tentang Lailatul Qadar sehingga Rasulullah tidak bisa memastikan hari yang keberapa Allah cabut? Rasulullah menyebutkan al-hadis bima makna asa an takuna khairan lakum. Pengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala cabut, Allah angkat supaya menambah banyak kebaikan untuk kalian. Kalau seandainya Allah tidak mencabutnya, mungkin kita hanya satu malam, tapi karena Allah mencabutnya sehingga kita mencarinya bukan satu malam, tapi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu iktikaf ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara cara orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iktikaf itu hampir seluruh waktu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kalau di Timur Tengah Bapak Ibu, kalau sudah masuk malam ke-21, masjid ini pinggir sesak dengan tas. Tas itu banyak orang pergi datang membawanya untuk ke masjid. Untuk apa? Untuk iktikaf. Kita ini mulai banyak orang beli tas, tapi tak untuk ke masjid, untuk mudik. Nah itu saja bedanya. Maka mulai itu ke masjid. Masjid itu ramai sesak dengan orang. Jadi kalau sudah mulai malam 21, hampir rata-rata masjid itu penuh. Maka ibu-ibu kalau nanti bapak-bapak minta tanda tangan untuk pergi iktikaf, tanda tangani saja. Karena bapak tak balik cuma 10 malam. Jadi tak sama dengan Bang Toib. Kalau Bang Toib 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Nah ini cuma 10 malam saja. Bayangkan kalau kemudian 10 malam, lalu kemudian tidak pulang dan pulang ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh itu harumnya luar biasa. Harumnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat Al-Qadar, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 4 orang dari kalangan Bani Israel. Dan riwayat ini didengar oleh sahabat Ali bin Urwah radhiyallahu anhu. Lalu 4 orang dari kalangan Bani Israel ini abadullaha samanina aman walam yaksauhum tarfata ainin. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun, sekedip mata pun tak pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah. 80 tahun ibadah, selama 80 tahun tak pernah berbuat maksiat, sekedip mata pun. Kita ini mohon maaf Bapak Ibu, pantang buka mata, mudah mata kita itu untuk kemudian melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada 4 orang beribadah 80 tahun lamanya, sekedip mata pun tak pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ini dikabarkan oleh baginda Rasulullah, fata'ajjaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah pun kagum, heran, kok bisa 80 tahun beribadah tak pernah melakukan perbuatan maksiat walau sekedip mata. Kita ini Bapak Ibu, toh kalau ada orang yang umurnya 80 tahun, ibadahnya tak sampai 80 tahun karena masih dikurangi dengan usia sebelum masuk waktu balik. Ini 80 tahun dan tak pernah berbuat maksiat. Maka wajar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran. Karena sahabat-sahabat Rasulullah heran, fa'atahu Jibril. Lalu Jibril pun datang menjumpai baginda Rasul, mengabarkan bahwa Allah menurunkan satu malam untuk Nabi Muhammad dan umatnya, dan satu malam itu jika melakukan kebaikan, maka kebaikan itu lebih baik dibanding 80 tahun yang dilakukan oleh 4 orang dari kalangan Bani Israel. Maka Lailatul Qadar itu Allah menyebutnya khairum min alfi syahr, lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi menjadi 12, Bapak Ibu, dibagi 12 itu berapa tahun jumlahnya? 83 tahun, 3 bulan. Wah ini 83 tahun, 3 bulan, 3 hari. Wah ini kalau kemudian kita kalkulasikan, berarti Bapak Ibu, kalau melakukan ibadah satu malam nilainya sama dengan 83 tahun 3 bulan, maka merugilah kalau kita kehilangan satu malam yang istimewa tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya untuk kemudian menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu kenapa malam itu menjadi malam yang begitu spesial? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat
dan termasuk malaikat Jibril atas izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Berarti malam itu bumi sesak dengan para malaikat, terkhusus rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan turunnya malaikat, Allah menurunkan keberkahan. Bersama dengan turunnya malaikat, Allah menurunkan rahmat. Kalau Allah turunkan keberkahan, berarti hari ke hari berikutnya orang yang bersangkutan akan bertambah kebaikannya, karena disebut berkah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, itu satu kunci terakhir untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surga dengan mendapatkan rahmatku. Dan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan rahmat, bersamaan dengan turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Qatadah, apa yang ditetapkan oleh para malaikat di malam Lailatul Qadar itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang ditetapkan adalah fil ajal, usia. Usia itu di antara yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar yang sifatnya takdir tahunan. Jadi setahun ke depan, apakah kita masih hidup atau kemudian wafat? Kalau seandainya wafat, Allah wafatkan dalam kebaikan karena usianya berkah. Kalau seandainya masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah kebaikannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Bukan hanya usia saja yang Allah tetapkan, selain usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah al-arzaq, rezeki. Jadi rezeki 1 tahun kita ke depan itu bagaimana? Tahunan Allah tetapkan pada Lailatul Qadar. Kalau rezekinya itu berkah, maka tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya itu akan mendatangkan rahmat, maka nanti akan menjadi penolong saat berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diantara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Semua urusan yang sifatnya tahunan itu Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan itu, dan orang yang ditetapkan segala urusannya sedang mendekat kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didoakan oleh para malaikat, salam, semoga kesejahteraan untuk kalian. Jadi kalau ingin mendapatkan doa dari para malaikat keselamatan, kesejahteraan 1 tahun ke depan, itu carilah 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu siapa yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Imam Syu'bi, yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, taslimul malaikah Lailatul Qadari ala ahlil masajid, bahwa doa